Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah tangan pemandi jenazah melekat ke tubuh mayit. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Dalam kitab Anisul Mu'minin karya Safwak Sa'doungloh Al-Muhtar, terdapat kisah tentang seorang wanita yang bekerja sebagai petugas pemandi jenazah di Madinah. Suatu ketika ada seorang wanita yang meninggal dunia. Lalu keluarganya mencarikan seorang wanita yang biasa bertugas memandikan jenazah untuk memandikan jenazah keluarga mereka. Mereka pun meminta bantuan kepada wanita yang bertugas memandikan jenazah itu. Namun di balik profesinya sebagai pemandi jenazah, wanita itu adalah seorang wanita yang amat buruk hati dan lisannya. Sambil memandikan jenazah itu, sang juru mandi jenazah berpikir buruk tentang si mayit, dan berbisik lirih menghina dengan keji. Kelamin inilah yang ia pakai untuk berzina. Maka tiba-tiba kedua tangan juru mandi itu melekat erat ke tubuh jenazah, dan ia tidak bisa melepaskannya. Lama sekali ia mencoba melepaskan kedua tangannya dan tidak berhasil. Maka orang-orang yang menunggunya mulai gelisah, lalu pihak keluarga memeriksa keadaannya dan tahulah apa yang terjadi, bahwa kedua tangan sang juru mandi jenazah itu telah melekat dengan tubuh sang jenazah. Pihak keluarga dan orang-orang yang berada di tempat itu pun keheranan dengan kejadian itu. Maka mereka segera menemui beberapa ulama di Madinah untuk menanyakan masalah yang mereka alami. Ada seorang ulama yang menyarankan agar tangan sang juru mandi itu dipotong dan dikuburkan bersama jenazah. Ada pula yang berpendapat bahwa tubuh si mayit itulah yang dipotong untuk menyelamatkan sang juru mandi jenazah. Perbedaan pendapat itu membuat mereka semakin bingung dan menemukan jalan buntu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menemui Imam Malik yang dikenal juga sebagai guru Imam Syafi'i. Mendengar kisah lekatnya tangan juru mandi jenazah ke tubuh jenazah yang tengah dimandikan itu, membuat Imam Malik memutuskan untuk datang langsung ke tempat kejadian. Setelah sampai dari balik hijab, Imam Malik bertanya kepada wanita juru mandi jenazah itu, agar ia mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi dengan jujur. Imam Malik berkata, "Katakanlah dengan jujur apa yang sudah kau tuduhkan kepada jenazah wanita ini." Akhirnya dengan takut bercampur sedih dan penuh penyesalan, sang juru mandi jenazah itu mengakui bahwa dia telah menuduh sang jenazah itu telah berbuat zina. Setelah mengetahui duduk perkara itu, Imam Malik pun berkata, wanita juru mandi ini telah melanggar hak jenazah yang dimandikannya. Dia menuduh wanita baik-baik telah melakukan zina tanpa bukti dan 4 orang saksi. Karena itu dia harus dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Maka orang-orang pun melaksanakan hukuman itu kepada sang juru mandi. Setelah hukuman dilaksanakan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah selesai pelaksanaannya, kedua tangan yang melekat itu pun terlepas dengan sendirinya. Sungguh merupakan hak sesama muslim untuk diperlakukan secara ma'ruf, menempatkan saudara kita dalam kedudukan mulia, dan ketika kita memuliakannya, kemuliaan akhlak inilah yang sesungguhnya adalah ukuran dari seberapa mulianya diri kita sendiri. Melalui kisah ini marilah kita semua berhati-hati dalam berprasangka, apalagi sampai terlontar menjadi kata-kata makian, sindiran, gibah, pengucilan, atau sekedar tatapan sinis, maupun dalam bentuk tuduhan yang terbesit dalam hati. Karena walaupun secara sembunyi-sembunyi semua itu pasti berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, menggibah seseorang sama halnya kita mengambil dosa orang yang kita gibah. Lihatlah kisah pemandi jenazah yang dicambuk sebanyak 100 kali karena dosa gibahnya. Padahal hukuman cambuk 100 kali adalah hukuman untuk orang yang melakukan zina. Padahal ia tidak melakukan zina, namun ia mendapatkan hukuman itu hanya karena ia menuduh seseorang sebagai pezina. Sesungguhnya sebesar apapun dosa seorang hamba, tugas kita hanya mengingatkan jika memang benar ia adalah ahli maksiat dan bukan menjadi urusan kita untuk mengadilinya, merendahkannya, apalagi mencemooh dan menyebar luaskan aibnya. Sebesar apapun dosa seorang hamba, bisa jadi dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi lebih mulia dari kita yang dosanya belum tentu sudah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita pezina telah mendapatkan ampunan. Dia melewati seekor anjing dan menjulurkan lidahnya di pinggir sumur. Anjing itu hampir saja mati kehausan. Melihat kejadian itu, si wanita pelacur itu melepaskan sepatunya, lalu mengikatkannya dengan penutup kepalanya. Lalu dia mengambilkan air untuk anjing tersebut. Dengan sebab perbuatannya itu dia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Bukhari. Kisah seorang pezina yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena memberi minuman seekor anjing yang kehausan ini, hampir semua umat Islam mengetahuinya. Tapi masih saja ada umat Islam yang melupakannya, padahal berita ini adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga dengan kisah ini kita semakin berhati-hati menjalani sisa umur yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.